Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kembali dipertemukan pada kajian spesial dari Baitul Mukminin Channel. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas kajian kita yakni Fadlus Saum. Keutamaan ibadah saum dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Jadi di antara ibadah-ibadah yang lainnya memang ibadah saum ada kelebihan. Hal ini berdasarkan sebuah hadis Rasulullah SAW dan ini adalah hadis qudsi. Di antaranya disebutkan dalam bab Fadlus Saum dalam kitab Sahih Bukhari ada potongan hadis yang mengatakan walladzi nafsi biyadih, demi jiwaku berada di kekuasaan Allah, la khulufi famis saim, sungguh bau mulutnya orang yang saum ini atyabu indallahi ta'ala min dahil miski, lebih harum di sisi Allah daripada rihil miski, bau atau minyak miski. Kemudian disebutkan yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Jadi Allah menggambarkan bahwa orang yang puasa saum itu mereka meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwat min ajli, itu karena tujuannya untuk aku. Kemudian dalam potongan hadisnya disebutkan as-siyamu li wa anna ajibihi. Karena memang saum itu kata Allah itu milik aku, wa anna ajibihi, dan akulah yang akan membalas atas ibadah saum itu. Para pemirsa rahimakumullah, kalimat as-siyamu li wa anna ajibihi inilah yang menjadi sebuah catatan bagi kita bahwa ibadah saum memiliki keutamaan yang khusus dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Dalam hal ini ketika Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari ketika beliau mensyarah hadis tersebut Fadlus Saum, maka beliau menguraikan beberapa alasan apa yang dimaksud as-siyamu li wa anna ajibihi. Yang pertama beliau mengungkapkan anna sauma la yaqau alaihi ar-riya kama yaqau fi ghairihi. Kita dapat pahami bahwa pada ibadah saum ini tidak akan ada riya. Tidak bisa dikenai riya sebagaimana pada ibadah-ibadah yang lain. Para pemirsa, ibadah sholat bisa kita terkena riya. Karena ada ibadah yang nampak walaupun di dalamnya adalah ibadah hati, tetapi ibadah sholat, ibadah zakat, ibadah haji, umroh, itu semua kata beliau akan terkena dengan ar-riya. Itulah riya ini sebagai sebuah penyakit amal-amalan orang-orang yang beriman. Bahkan dalam ayat yang lain, ketika orang beramal karena riya, yura'unan nas, ingin dilihat oleh manusia, itu adalah sifat orang-orang munafik. Akan tetapi pada ibadah saum la yaqau alaihi ar-riya, tidak akan terkenai riya. Inilah rahasia bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman innahu li wa anna ajibihi. Jadi ibadah saum salah satu ibadah yang tidak akan terkena riya. Yang kedua, para pemirsa, dikatakan di dalam Fathul Bari, inni afradu bi'ilmi miqdarihi sawabihi wa tad'ibi hasanihi. Sesungguhnya Allah itu memang bahwa kadar pahala saum ini berbeda dengan kadar amal-amalan yang lain.
annal a'mala qad kusifat maqadiru sawabiha linnas wa annaha tudha'afu min asyrati ila sab'imi'ah. Itu berdasarkan dari ayat Al-Quran bahwa seluruh amal-amal yang lain Allah tentukan kadar pahalanya dari 10 sampai 700. Ila masya Allah, sampai kepada pahala yang Allah kehendak. Illa siyam. Fa inna Allah yusibu alaihi bi ghairi takdir. Sesungguhnya Allah akan memberikan pahala terhadap saum ini adalah bi ghairi takdir, tanpa batas. Hal ini Ibnu Uyainah beliau mengungkapkan istadalalahu bi anna sauma huwa as-sabru. Alasannya bahwa saum itu hakikatnya adalah kesabaran. Ibadah kesabaran. Di mana beliau mengambil sebuah dalil dalam surat Az-Zumar ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah menyatakan bahwa Allah akan membalas ibadah saum ini dengan unlimited, tanpa batas. Betapa kesabaran adalah sebuah amalan yang Allah sangat cintai. Sehingga Allah menyatakan, aku tidak akan memberikan batas pahala kepada orang-orang yang sabar. As-saumu huwa as-sabru. Ibadah saum adalah ibadah kesabaran. Itu yang kedua. Kemudian disebutkan pula di dalam keterangan yang lain bagaimana yang dimaksud qaulu as-saumu li wa anna azibihi. Maka para ulama mengatakan bahwa memang ibadah saum adalah habbul ibadah. Adalah amal ibadah yang paling Allah cintai dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Para pemirsa rahimakumullah, itu diantaranya bagaimana kita dapat memahami makna as-saumu li wa anna ajibi. Betapa ibadah saum memiliki keutamaan dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Dengan keterangan ini mudah-mudahan kita semakin semangat untuk terus mempersembahkan ibadah saum ini sebagai ibadah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.